Pagi itu aroma roti kukus mengepul di gerobak Nira. Kukusannya berisi roti polos dan juga baru matang. Disusun rapi, di sebelahnya botol-botol topping berjejer, Thai tea, coklat, susu, dan juga abon. Wah Lina, lihat deh rotinya, lembut banget. Ngembangnya rata semua, warna permukaannya mulus, nggak ada yang pecah. Aku sampai nggak percaya bisa bikin kayak gini dari resep YouTube. Iya kak, beneran bagus. Padahal semalam sempat panik takut bantet. Hasilnya malah keren gini. Sekarang tinggal toppingnya aja ya ditata cantik biar kelihatan lebih lucu. Nih ya, toppingnya nggak pelit. Aku tuang yang agak banyak biar puas makannya. Soalnya roti kukus gini tuh mantepnya ya pas toppingnya meleleh pas rotinya masih hangat. Wah, semangat banget nih. Roti belum dijual udah banyak gaya toppingnya. Tapi inget ya Nira, yang penting itu bukan tampilannya, tapi apa yang orang makan di dalamnya. Iya bu, saya juga jaga kualitas kok. Ini topping semua baru beli tadi subuh. Rotinya juga nggak ada yang sisa dari kemarin, semuanya masih baru. Ya, syukur deh. Semoga kamu terus gini ya. Kadang awal-awal jualan tuh niatnya bagus, tapi makin rame godaan buat cepet untung bisa ngerusak semuanya. Ibu cuma ngingetin. Kak, kayaknya Bu Narti rada panas ya. Mungkin takut dagangan dia nggak laku. Padahal mah tenang aja kan, soalnya roti kita beda. Rasanya juga beda. 5 menit kemudian. Wih, udah buka nih. Saya cium aromanya dari ujung gang. Roti kukus topping Thai tea-nya itu udah bisa dipesan belum nih lah? Bisa banget Pak, mau yang topping Thai tea atau yang asin. Ada abon juga nih, pedesnya pas. Rotinya baru matang, masih anget. Saya tuh ambil 2 ya. Satu yang Thai tea, satu lagi yang abon buat saya sarapan. Ini sih kelihatan enak. Semoga perut saya itu nggak protes ya. Ha. Amin Pak, saya jamin kebersihannya. Nggak ada yang dipanasin ulang. Semuanya dibuat tadi pagi. Pokoknya saya nggak mau bikin malu diri sendiri di hari pertama. Hari itu Nira tersenyum puas, rotinya laku, toppingnya lumer. Pasar kecil di ujung desa ramai sejak pagi. Nira dorong gerobaknya sendiri, wajahnya sumringah, tangan cekatan menata topping. Lin, kita pasang gerobak di sini aja ya, deket tukang es, lumayan adem. Tapi jangan deket banget sama gerobak roti sebelah itu. Ntar dikira kita nyontek resep. Iya kak, tapi itu gerobak roti sebelah juga baru loh. Kayaknya belum lama buka. Toppingnya beda sih, tapi sama-sama roti kukus. Gak takut saingan kak. Biarin aja, selama kita lebih wangi, toppingnya lebih banyak, dan bungkusnya lebih lucu, kita pasti menang. Aku gak bakal kalah cuma karena mereka buka lebih pagi. Wah, udah mulai ekspansi ke pasar nih. Semangat ya. Tapi ingat, tempat baru itu juga bawa tantangan baru, bukan cuma saingan. Iya bu, saya niatnya nyari rezeki halal aja. Toh semuanya bebas jualan kan. Lagian saya yakin yang jujur pasti tetap bertahan. Ini roti yang topping Thailand itu ya? Aku lihat di story-nya Tika kemarin. Mana yang rasa Thai tea sama pakai abon itu? Iya bu, semua roti di sini baru dikukus, masih panas. Saya kasih topping lebih banyak deh biar puas. Ini yang Thai tea ya, ini yang abon sapi pedas. Hati-hati, nagih loh. Kak, topping Thai tea-nya tinggal setengah botol. Mau dipakein semua sekarang atau disisain buat yang siang? Pakain aja yang banyak dulu Lin, biar mereka promosiin. Nanti topping bisa aku encerin dikit, tambahin susu kental. Rasanya nggak bakal beda jauh toh. Mbak Nira, saya beli 4 ya, yang 2 buat anak-anak di rumah, 2-nya lagi buat temen kantor. Kalau enak saya bakalan balik lagi besok. Oke bu, siap. Pokoknya saya doain supaya ibu suka. Roti kukus ini bukan sekedar makanan, tapi juga bentuk cinta saya kepada pelanggan. Hari itu roti Nira habis lebih cepat dari yang dia duga. Lapak kecil Nira makin dikenal. Hari itu roti kukus topping Thai tea dan juga abon ludes lebih cepat dari biasanya. Tapi di tengah ramainya pembeli, Nira makin sering ngandelin topping campuran yang udah 2 hari disimpan. Satunya rasa coklat, satunya Thai tea ya bu. Ini nih, saya kasih topping ekstra deh biar puas. Hari ini toppingnya creamy banget, benar-benar lumer di mulut.
Waduh, ini enak banget sih Mbak. Anak saya aja diem kalau makan ini. Roti kukusnya empuk, toppingnya nggak pelit. Saya mau borong semua deh buat dibawa ke kantor. Kak, sisa topping abonnya tinggal dikit banget. Yang campuran di ember mau dipakai sekarang juga. Iya, pakai aja Lin. Terus tambahin dikit minyak biar tambah kental. Gak usah ragu, udah 3 hari ini kita pakai itu dan gak ada yang komplain kan? Wah, Rehan jadi pelanggan setia Kanira nih. Ya udah, pokoknya kakak kasih topping lebih banyak deh biar ibu gurunya makin suka dan makin sering pesan. Ini toppingnya enak sih, tapi kemarin sempat beda rasanya, kayak agak asam. Tapi mungkin itu cuma perasaan saya aja. Kak, itu ibu tadi ngomongin soal rasa. Gimana kalau sebenarnya toppingnya udah mulai berubah? Udah Alin, jangan overthinking. Kita jualan bukan parnoan. Selama mereka bayar dan gak ada yang ngeluh langsung, artinya aman. Ini yang susu keju kok agak aneh ya. Toppingnya kayak kecut-kecut dikit, tapi ya tetap enak sih. Aku habisin aja deh. Mungkin itu kejunya aja yang beda merek, Rehan. Tapi kamu tetap hati-hati ya, jangan dimakan langsung semua gitu. Panas-panas juga bikin perut kaget loh. Semua roti terjual. Toko grosir kecil di ujung jalan pasar itu terkenal karena murah. Mas, ini topping Thai tea-nya masih baru semua kan? Kok nggak ada tanggal produksinya sih? Saya takut basi kalau nggak ada informasi jelas. Aman banget kak, ini langsung dari pabrik besar, tapi kemasan repack. Banyak pedagang roti dan juga kue langganan saya beli ini juga. Mau laku? Ini jawabannya. Tapi saya biasanya pakai merek A yang udah jelas komposisinya. Ini lebih encer dan warnanya agak beda. Beneran aman buat dijual mas kayak gini. Kalau mau cari untung, jangan terlalu memikirkan merek. Yang penting tampilan cakep, toppingnya lumer. Soal rasa pelanggan juga gak akan membedakan banget. Saya takut ada yang komplain mas. Apalagi pelanggan saya banyak anak kecil. Kalau ada yang sakit bisa hancur semuanya yang udah saya bangun. Kak, sekarang semua orang itu cari murah. Kalau kakak jualan modal tinggi terus, gak lama pasti tutup. Ini saran dagang aja sih, terserah kakak juga. Ya udah deh, saya ambil 1 galon topping Thai tea-nya sama 2 kilo topping keju. Tapi tolong bungkusin rapet ya mas, jangan sampai kelihatan mereknya. Sip kak, gak bakal nyesel deh. Ini laris banget kok. Biasanya yang ambil ini biasa balik lagi dalam seminggu, karena dagangannya itu cepet habis. 5 menit kemudian. Bukannya aku nggak mau jujur, tapi kalau topping mahal terus, aku capek tanpa hasil. Ini juga demi modal, demi bertahan. Sekalian ambil pewarna makanan ini kak, biar toppingnya itu makin mencolok. Kalau udah warna dan teksturnya cantik, gak akan ditanya isi dalamnya. Oke deh, saya ambil. Tapi kalau sampai ada masalah, saya bakalan balik lagi ya. Saya nggak mau dagangan saya bikin orang masuk klinik. Tenang saja kak, yang penting jualan laku, dompet tebel. Di tangan Nira sekarang ada 2 dus penuh bahan murah. Gerobak Nira itu penuh dengan antrian. Topping baru yang lebih mengkilap dan warna lebih mencolok bikin banyak mata penasaran. Mbak Nira, kemarin itu saya beli 2 bungkus kan, rasanya enak. Tapi sorenya perut saya kayak diremes-remes. Saya kira salah makan, tapi nggak makan yang lain selain ini. Aduh, saya minta maaf ya Bu, turut prihatin juga. Tapi setahu saya semua bahannya masih segar. Mungkin ibu lagi masuk angin atau kecapean kali. Tadi toppingnya udah saya cek juga kok. Kak, aku rasa itu dari topping keju yang dicampur kemarin. Wanginya sih oke, tapi waktu nyicipin dikit rasanya agak asam di ujung. Aduh Lin, gak usah dibahas di sini, jangan bikin orang panik. Nanti kita cek ulang di rumah. Sekarang bantu bungkus aja deh, yang penting rapi. Ya udah deh, saya coba 1 lagi ya. Tapi Kak, tolong ya dicek yang betul. Saya bawa buat anak kemarin, jadi saya agak was-was. Kak Nira, aku boleh lagi dong, tapi toppingnya jangan kayak kemarin ya. Yang keju kayak bau minyak goreng. Aku dikatain teman-teman karena rotinya itu bau loh. Aduh Rehan, toppingnya udah kakak ganti yang baru kok. Yang kemarin itu keju spesial, mungkin kamu belum biasa. Nih kakak kasih yang Thai tea aja ya. Kak, 1-2 orang udah mulai ngomong soal rasa dan perut. Gimana kalau beneran dari topping kita? Kita harus siap kalau ada yang serius.
Selama nggak ada yang masuk rumah sakit, itu masih bisa ditahan. Lagian siapa juga yang mau rugi karena buang bahan mahal? Antrian masih panjang, topping terus dituang, tapi rasa mulai dipertanyakan. Lin, lihat ini deh, masih bisa dipakai kan yang kayak gini? Warnanya emang agak pudar, tapi rasanya masih oke. Asal kita campur dikit sama susu kental manis, pasti semuanya bakal ketutup. Tapi kak, ini udah gak wajar. Toppingnya bau kayak minyak tengik, dan bagian bawahnya udah kayak bubur basi. Kalau kakak masih maksain, aku gak ikut bantu jualan deh besok. Kamu pikir gampang ngatur semua ini? Kita bukan jualan donat di mall. Kita jualan di pasar, Lin. Gak semua orang mau bayar mahal buat topping yang katanya premium. Aku gak butuh premium, Kak. Aku cuma pengen kita gak nyakitin orang. Sekarang 1-2 udah mulai ngeluh. Gimana kalau besok yang lebih parah? Oke, rasanya agak pahit. Tapi bisa diakalin lah, kita kasih rasa manis aja lebih banyak. Orang pasar tuh gak sepeka itu. Selama bentuknya lucu dan wangi, mereka pasti beli. Tapi kak, yang kamu mainin sekarang itu bukan cuma rasa, tapi tubuh orang. Anak kecil, ibu hamil, pedagang yang tiap hari ngeluh mah, mereka makan roti kita kak. Aku udah gak punya modal buat beli topping baru. Kalau gak laku, kita rugi. Kalau rugi, kita gak bisa lanjut. Jadi ini satu-satunya pilihan. Berarti kamu rela roti kita jadi penyebab orang sakit. Kamu rela semua yang kita bangun dari awal runtuh cuma karena pengen untung yang banyak. Aku cuma pengen buktiin kalau aku bisa bertahan. Gak harus sempurna, gak harus kaya, cuma bertahan. Dan kadang caranya gak bisa bersih terus. Tapi kak, kalau caranya kayak gini, ini bukan bertahan, tapi ini mengorbankan. Kita jual makanan, bukan jual nyawa orang lain. Besok masih ada sisa topping. Aku bakalan pakai yang masih bisa dipakai. Yang udah bau, aku bakalan buang. Tapi aku gak bisa berhenti, aku udah terlalu jauh, Lin. Nira baru membuka setengah jam saja, tapi roti kukusnya sudah habis setengah nampan. Kak Nira, ini rasanya agak aneh, kejunya kayak amis, terus perutku rasanya muter-muter gitu. Tapi aku cuma makan ini, belum makan apa-apa dari pagi. Mungkin kamu masuk angin, Rehan. Tadi pagi dingin banget loh, roti ini baru mateng, toppingnya juga baru saya campur. Gak mungkin dari sini. Kak, dia pucat banget. Rehan, ya ampun, kamu sakit bagian mana sayang? Perut, mual, pusing juga. Ini serius kak, lihat deh tangannya dingin kak. Iya, perutnya sakit banget Kak Lina. Aku itu gak kuat pengen muntah, tapi pas dikit terakhir rasanya itu kayak keju basi. Beneran sakit. Rehan, denger ya, ini topping biasa kok. Saya sendiri juga coba, nggak ada masalah. Mungkin kamu alergi susu atau apa, jangan langsung sayur roti saya. Ya ampun, Reh. Itu bocah langganan roti kamu kan? Kok gitu? Tadi pagi aku lihat dia beli 2 tusuk. Jangan bilang itu yang bikin dia begini. Kak, cukup. Ini bukan waktunya cari alasan. Kita harus bawa Rehan ke pos kesehatan pasar sekarang juga. Karena kalau kenapa-napa kita harus tanggung jawab. Kalau kamu takut, kamu aja yang bawa. Tapi jangan bilang ini semua salah roti aku. Aku udah usaha keras jaga bahan. Gak adil dong kalau langsung dituduh gitu. Topping kamu dari mana sih? Seminggu lalu rasanya enak, sekarang kok rasanya beda. Jangan-jangan kamu ganti bahan ya? Jangan ngaku-ngaku homemade kalau ternyata abal-abal. Udah, aku mau bawa Rehan dulu kak. Terserah kalau kakak mau jualan atau enggak hari ini. Tapi aku gak bisa diam lihat anak sekecil ini kesakitan karena sesuatu yang kita buat. 2 jam kemudian. 1 jam berlalu sejak Rehan dilarikan ke puskesmas, antrian di lapak Nira lenyap dan desas-desus mulai tersebar lebih cepat daripada topping lumer buatan Nira. Itu kan roti yang bikin anak kecil sakit itu ya? Si Rehan itu langganan juga loh. Katanya muntah-muntah padahal cuma makan 1 potong. Iya bener, katanya toppingnya dari bahan murah, makanya warnanya nyala banget tapi rasanya aneh. Aku sih ogah beli lagi, gak mau ambil resiko.
pagi, Bu. Ibu tenang aja, rotinya masih fresh kok. Topping yang tadi pagi udah saya buang. Saya sengaja buka yang baru biar semuanya aman dan nyaman buat pembeli. Kamu boleh ganti bahan, Nira. Tapi yang rusak itu bukan cuma topping, tapi kepercayaan. Dan itu susah dibersihkan meski kamu cuci gerobak 1000 kali. Saya udah minta maaf ke Lina, saya juga belum tahu pasti kenapa Rehan sakit. Bisa aja dia makan jajanan lain, jangan semuanya langsung nyalain saya gitu dong. Tapi roti kamu itu satu-satu yang dia makan pagi ini loh. Mira, saya itu juga udah dengar dari anak-anak pasar. Kamu itu harus tanggung jawab, gak bisa cuma ngeles. Kalau emang toppingnya dari bahan bagus, kenapa kamu sembunyiin asal-usulnya? Saya lihat kamu bawa dispute dari toko grosir belakang. Itu kan tempat bahan lepek semua. Iya, saya beli dari situ. Tapi saya juga coba dulu sebelum jual. Saya nggak sembarangan. Saya cuma nggak punya uang buat beli bahan mahal terus. Lidah orang bisa lupa rasa, tapi perut nggak pernah lupa apa yang masuk. Dan pasar ini lebih cepat nyebarin kabar daripada koran pagi. Mira, saya itu nggak ikut menjatuhkan kamu. Tapi kalau kamu itu tidak mau akui kesalahan dari awal, jangan harap orang itu bakal kasih kamu itu kesempatan yang kedua ya. Saya pikir kalau semua orang senyum berarti saya aman. Tapi ternyata senyum bisa palsu. Dan yang benar-benar kena malah bocil polos kayak Rehan. Hanya butuh satu kejadian untuk menghapus semua kepercayaan. Dan hari itu Nira sadar gerobaknya masih berdiri, tapi usahanya mulai roboh pelan-pelan. Aduh, dari tadi panas banget. Badan aku kayak kebakar dari dalam. Tadi cuma nyicipin dikit, cuma mau pastiin rasa. Tapi kenapa malah begini? Kakak kenapa? Ya Allah, muka kakak pucat banget. Kak, jawab aku. Kakak makan topping itu juga ya, yang dari dus terakhir? Iya. Aku pikir masih aman, Lin. Udah aku bauin dan cicipin juga. Nggak basi, cuma agak tajam aja aromanya. Aku yakin gak kenapa-napa kok itu. Kak, itu udah busuk. Aku udah bilang rasanya nggak normal. Tapi kakak nggak dengerin. Sekarang kakak sendiri yang kena. Aku gak sempet mikir, aku cuma takut daganganku gak laku, takut gerobak sepi, takut kalah. Tapi ternyata yang nyakitin orang malah tangan aku sendiri. Kak, kita harus ke klinik sekarang. Ayo bangun kak, aku gak peduli topping, gak peduli gerobak. Aku cuma gak mau kakak mati cuma karena roti murahan itu. Gak usah, Lin. Aku tahu ini bukan sekedar topping. Ini dari semua rasa yang aku paksain, semua kebohongan kecil yang aku biarin. Kenapa kak? Kenapa kakak biarin ini sejauh ini? Padahal kakak bisa berhenti, bisa balik kayak dulu lagi. Aku terlalu sibuk ngejar pujian, Lin. Sampai lupa rasa bersalah itu nyata. Aku pikir orang gak akan peduli. Ternyata aku yang kepeduli sama mereka. Kak, maafin aku juga ya. Aku takut lawan kakak. Tapi kalau waktu bisa diputar, aku bakal cegah semua ini dari awal. Kamu gak usah nangis, Lin. Aku cuma mau bilang, jangan terusin roti ini ya, Lin. Gak ada yang pantas dimakan kalau dibikin dari niat yang salah. Dan malam itu Lina duduk di dapur memeluk tubuh yang perlahan dingin. Tak ada gerobak, tak ada lagi topping, hanya sisa manis yang berubah menjadi getir.